Saudara-saudari yang dikasihi Tuhan, dalam episode ini kita akan merenungkan tokoh Anawim kedua dari Perjanjian Baru yang hendak kita teladani di dalam membangun pola penghayatan spiritualitas kita dalam beradorasi di depan sakramen Maha Kudus. Meneruskan refleksi tentang tokoh Sakaria, hari ini kita mendalami tokoh Elisabet, istri Sakaria, yang mengandung pada usia tua. Injil Lukas mencatat bahwa pasangan Sakaria dan Elisabet adalah orang benar di hadapan Allah dan hidup menurut segala perintah dan ketetapan Tuhan dengan tidak bercacat. Sebagai orang yang setia kepada Tuhan, mereka mengharapkan kebahagiaan yang sempurna. Namun kebahagiaan itu tidak datang karena keduanya tidak memiliki anak, sebab Elisabet itu mandul. Walaupun demikian, Tuhan sesungguhnya memiliki sebuah rencana lain bagi pasangan ini. Mereka dipilih untuk menjadi orang tua bentara Sang Firman. Elisabet akan mengandung dan melahirkan seorang anak laki-laki, dan anak itu akan menjadi pendahulu Sang Mesias. Ia menjadi suara yang berseru-seru di padang gurun, yang menyiapkan jalan bagi datangnya Sang Raja, sesuai dengan yang diramalkan oleh Nabi Yesaya. Maka, mengandung di usia tua merupakan sebuah karunia besar yang menghapus seluruh aib hidup Elisabet. Kini ia menanti-nantikan hari bahagia kelahiran sang putra itu. Namun sukacita mereka menjadi lebih besar ketika mereka didatangi oleh Maria dari Nazaret, yang juga telah menerima kabar dari malaikat Gabriel bahwa ia menjadi ibu Sang Mesias. Pertemuan kedua perempuan inilah yang hendak kita dalami dalam refleksi tentang tokoh kedua Anawim Perjanjian Baru. Mari kita membaca bersama dari Injil Lukas bab 1 ayat 39 sampai 45. Beberapa waktu kemudian, berangkatlah Maria dan langsung berjalan ke pegunungan menuju sebuah kota di Yehuda. Di situ ia masuk ke rumah Sakaria dan memberi salam kepada Elisabet. Dan ketika Elisabet mendengar salam Maria, melonjaklah anak yang di dalam rahimnya, dan Elisabet pun penuh dengan Roh Kudus. Lalu berseru dengan suara nyaring, "Diberkatilah engkau di antara semua perempuan, dan diberkatilah buah rahimmu. Siapakah aku ini, sampai ibu Tuhanku datang mengunjungi aku? Sebab sesungguhnya, ketika salammu sampai kepada telingaku, anak yang di dalam rahimku melonjak kegirangan. Dan berbahagialah ia yang telah percaya, sebab apa yang dikatakan kepadanya dari Tuhan akan terlaksana." Sukacita Elisabet mencerminkan sukacita seorang Anawim yang memperoleh karunia besar dari Tuhan. Sebagai orang-orang yang terpinggirkan, yang terbiasa dengan hidup tanpa status yang tinggi, terbelenggu oleh kemiskinan, dan diabaikan oleh masyarakat luas. Orang-orang kecil dan terpinggirkan ini terbuka pada karunia Tuhan. Mereka bersandar pada penyelenggaraan ilahi yang ditandai dengan kebajikan-kebajikan iman, seperti doa, puasa dan mati raga, amal kasih bagi sesama, dan berbagai kebaikan lain yang menumbuhkan harapan bagi banyak orang. Semua kebajikan-kebajikan yang dilakukan ini
membentuk sebuah pola penghayatan iman yang terbuka, yang melihat dan menangkap kehendak Tuhan dalam setiap peristiwa hidup. Hati yang terbuka inilah hati yang peka terhadap bisikan Roh Kudus. Elizabeth sama sekali tidak mengetahui bahwa Maria telah dipilih oleh Tuhan untuk menjadi ibu Sang Mesias. Yang ia tahu, Maria adalah salah seorang saudaranya. Namun kepekaan hati Elizabeth dalam mendengarkan bisikan Roh Kudus telah membuatnya menjadi saksi pertama yang menyebutkan Maria sebagai ibu Sang Mesias. Siapakah aku ini sampai ibu Tuhanku datang mengunjungi aku? Elizabeth sudah mempercayai bahwa anak yang dikandung di dalam rahim Maria adalah Tuhan yang sedang masuk ke dalam sejarah manusia dengan menjadi manusia. Semua bersandar pada bisikan Roh. Bisikan Roh hanya dipahami oleh hati yang peka, hati yang terasah oleh kehidupan rohania yang baik, hati yang percaya bahwa Tuhan akan memenuhi janjinya, walaupun sekarang ini mereka masih dalam kesulitan besar, baik hidup pribadi maupun hidup sebagai bangsa yang dijajah oleh penguasa asing. Pertemuan antara kedua perempuan yang sedang mengandung ini juga merupakan pertemuan yang pertama antara Sang Mesias dengan bentaranya yang sedang dalam perjalanan untuk memasuki kehidupan manusia. Kita menemukan dua nilai yang penting yang hendak kita garis bawahi sebagai buah dari permenungan kita. Yang pertama, seperti Elizabeth, hendaklah para adorator sekalian pun memiliki kualitas iman yang bersandar pada kebajikan Anawim. Hiduplah yang benar di hadapan Tuhan dengan menuruti hukum-hukum-Nya tanpa celah. Lakukanlah kebajikan-kebajikan sehingga orang-orang di sekitarmu pun mengalami harapan bahwa mereka masih dicintai Tuhan. Asahlah nuranimu baik-baik dengan bersandar pada doa, puasa dan mati raga, pendalaman firman, dan latihan-latihan rohani, sehingga nuranimu akan selalu peka terhadap bisikan-bisikan Roh dalam peristiwa-peristiwa hidup, walaupun itu sangat sederhana dan tak berarti. Kedua, setiap orang yang memperoleh karunia Tuhan ditugaskan untuk menjadi pewarta kebaikan Tuhan tersebut. Elizabeth telah memperoleh karunia kebaikan Tuhan. Ia bersukacita dalam roh. Ia bersukacita karena penyelenggaraan ilahi. Sukacita tersebut diwartakan dengan terbuka kepada saudaranya yang datang mengunjunginya. Sebab sesungguhnya ketika salammu sampai ke telingaku, anak yang di dalam rahimku melonjak kegirangan. Dan berbahagialah ia yang telah percaya, sebab apa yang dikatakan kepadanya dari Tuhan akan terlaksana. Ungkapan Elizabeth ini adalah pewartaan karunia Tuhan, bahwa orang yang percaya kepada Tuhan memperoleh karunia, dan karunia itu menjadi sumber sukacita bagi dirinya dan sesama. Penyelenggaraan Tuhan selalu mungkin. Yang paling penting adalah manusia menyiapkan hati untuk menerima karunia tersebut. Ketika kita mengalami banyak sukacita dan karunia-karunia berkat sebagai buah dari adorasi, kewajiban kita adalah menyebarkan karunia tersebut. Kita dapat melakukannya dalam sharing-sharing iman sehingga orang pun tergerak untuk turut serta di dalam gerakan adorasi ini.
namun kita pun dapat mengungkapkannya melalui perbuatan-perbuatan baik yang menyentuh kehidupan orang, sehingga menginspirasi orang untuk mencari nilai apa yang melatar belakangi tindakan kita tersebut. Ketika mereka menemukan bahwa sumber pelayanan tersebut adalah iman akan Kristus, hati mereka mungkin didorong untuk mencari karunia serupa, sehingga mereka pun dapat menjadi agen-agen pelayanan cinta Tuhan. Saudara, karunia bagi Elizabeth adalah harapan bagi kita. Semoga dengan selalu beradorasi di depan Sakramen Maha Kudus, kita mengasah hati nurani kita agar semakin tajam, dan dengan itu menjadi lebih peka terhadap bisikan roh, lalu menjadi pewarta sukacita bagi sesama, dan menumbuhkan harapan di dalam hati mereka. Tuhan Yesus Kristus, asalah selalu hati kami dengan bisikan roh-Mu. Biarkanlah kami menyelami cinta-Mu dengan kemampuan manusiawi kami. Berikanlah kami peneguhan agar meresapkannya ke dalam hati, lalu mewujudkannya dalam pelayanan cinta kepada sesama, sehingga kami boleh bersukacita dalam roh dan kebenaran. Jadikanlah hidup kami pujian bagi keagungan nama-Mu, kini dan sepanjang masa. Amin.